nikmat itu dan kita menghitung nikmat itu, maka tidak akan bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa terhitung. Tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa melihat kedua matanya. Kemudian ketika ditanya, kamu bersyukur tidak punya mata? Saya tetap bersyukur pada Allah. Karena apa? Karena saya memiliki anggota badan yang lainnya, sehingga kita bisa merasakan ya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan tetap beribadah kepada Allah. Lah kita yang diberikan badan yang sehat, mata sempurna, kemudian kedua tangan kita juga sempurna, kaki kita sempurna, tidak bersyukur kepada Allah, sungguh beli salam di Kuitang, yang jawab salam dan munasabah. Beli salam di Tokoresi, yang jawab salam mudah-mudahan tambah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang tangan jelas. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, khusus keluarga besar Bapak Jidodi dan Ibu Jidodi, dan juga para asatidz khusus itu Ustaz Kamal, dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang hadir di sini, yang alhamdulillah semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu melimpah dan begitu banyak, sehingga apabila kita mensyukuri nikmat itu dan kita menghitung nikmat itu, maka tidak akan bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa terhitung. Kalau kita ingin tahu bagaimana nikmatnya sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah datang ke rumah sakit. Melihat di situ banyak orang yang sakit. Mahal tidak sakit? Sehat mahal enggak? Mahal. Kalau kita ingin bersyukur anggota kita yang sempurna, maka kita sering datang ke tempat jompo. Tempat apa? Tempat yaitu orang-orang yang terkena apa? Sebutnya apa? Yaitu orang yang lumpuh, ataupun orang yang tidak memiliki tangan atau tidak memiliki kaki. Tapi kita alhamdulillah memiliki tangan dan kaki. Dulu ada seorang yang tidak punya kaki, satu ya. Kemudian ditanya, kamu bersyukur dengan nikmat Allah? Apa yang dia bilang? Aku bersyukur walaupun aku tidak punya kaki satu, karena aku masih punya kaki yang sebelahnya lagi. Dan juga aku masih punya tangan. Jadi mereka masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tetap beribadah kepada Allah. Ada juga yang tidak punya mata, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa melihat kedua matanya. Kemudian ketika ditanya, kamu bersyukur tidak punya mata? Saya tetap bersyukur pada Allah. Karena apa? Karena saya memiliki anggota badan yang lainnya, sehingga kita bisa merasakan ya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan tetap beribadah kepada Allah. Lah kita yang diberikan badan yang sehat, mata sempurna, kemudian kedua tangan kita juga sempurna, kaki kita sempurna, tidak bersyukur kepada Allah, sungguh terlalu.
Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, sangat disayangkan sekali. Karena begitu banyak orang-orang yang tidak seperti kita. Kemudian juga kita bisa makan 3 kali dalam sehari, betul? Pagi, siang, dan sore. Kita bersyukur kepada Allah masih bisa makan 3 kali. Coba mungkin ada juga saudara kita yang mereka itu makannya cuma bisa sekali saja, gitu ya. Bahkan sekalipun mungkin tidak nemu yang namanya ikan ayam, tidak menemukan daging, dan tidak menemukan mungkin teri juga, sangat sulit sekali. Kita mesti bersyukur kepada Allah, betul apa tidak? Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, sering-sering kita melihat ke tempat ya, di kolong jembatan ya, banyak orang-orang yang kekurangan. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanda kita bersyukur kepada Allah, maka kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tempat pengajian itu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini cukup banyak yang hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala usahanya, kemudian dicerdaskan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa beribadah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara kata baginda Nabi Muhammad SAW yang dinukilkan dalam kitab, yaitu Nasail Ibad yang dikarang oleh yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, ada 3 perkara yang akan menghapuskan dosa kita. Ada berapa? Ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang akan menghapuskan dosa kita tanpa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-wudu'u fis sabrat, yaitu berwudu ketika dalam keadaan dingin, dalam keadaan males, dalam keadaan segan, dalam keadaan gelap-gelap. Nah itu. Jadi kalau kita berwudu pada saat itu, kita diampuni dosa kita, berguguran ya. Dosa kita berguguran. Kita punya dosa enggak? Ngaku enggak punya dosa kita? Banyak enggak dosa kita, Bu? Banyak. Ada berapa? Nggak bisa dihitung ya. Bahkan mungkin sedikit-sedikit jadi bukit, apalagi besar ya. Banyak, saking banyaknya nggak bisa terhitung di dosa kita. Nah, dengan berwudu, apalagi wudunya mungkin 5 waktu ya. Subuh, wudu nggak Bu? Subuh, wudu ya. Bangun nggak? Bangun, ngapain? Sholat subuh ya. Kemudian pada saat subuh kita berwudu. Nah, di situ maka sebelum kita sholat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berwudu di waktu dingin. Tes. Ya, jadi kalau kita berwudu di waktu dingin atau di waktu malas, ketika malas begini ya. Saya malas buat wudu dingin banget ya. Dingin banget ini, gimana nih ya? Tayamum aja tayamum. Nah, enggak boleh ya. Jadi walaupun dingin tetap harus wudu ya. Jadi wudu di waktu dingin, wudu di waktu malas, itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berguguran dosa kita. Itu yang pertama. Jadi kalau kita wudu nih, suka wudu enggak? Kalau sholat wudu enggak? Wudu wajib enggak? Kenapa wajib? Wudu itu sebenarnya hukumnya sunnah. Kalau wudu biasa, tapi kalau mau sholat maka wudu jadi wajib. Kenapa? Karena sholat adalah wajib, maka wudu juga wajib ketika kita melaksanakan sholat. Jadi wudu itu ada yang sunnahnya ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Jadi wudu di waktu malas, baguskan paksain aja ya. Paksain aja. Walaupun males ya. Saya mau pagi-pagi ntar aja. Subuhnya jam 6 gitu ya. Enggak dingin tadi. Nah, itu jangan seperti itu ya. Jadi jangan mengalihkan perintah Allah
untuk melaksanakan subuh nanti. Nah, jadi jangan dinanti-nanti, harus segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yaitu berwudu di waktu dingin. Kemudian yang kedua adalah intidharu salat ba'da salat, menunggu waktu salat setelah melaksanakan salat. Sering nggak kita menunggu waktu salat? Boro-boro nungguin sholat boro-boro ya. Ada azan aja takut. Itu apa sih azan? Baru kayak tadi nyuci gitu sebentar udah azan aja gitu. Nah, gitu lah Bu. Begitu enggak kalau gitu ya? Jadi menunggu waktu sholat, setelah sholat itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya sholat maghrib ke isya gitu ya. Dari maghrib ke isya kan dekat kan waktu ya. Itu menunggu waktu sholat setelah sholat. Batunya ini itu ya. Jadi menunggu waktu sholat setelah sholat dosa kita diampuni. Kalau sholat maghrib ke isya dekat cuma 1 jam kurang bahkan. Nah kalau dari subuh ke zuhur, waduh jauh banget ya. Ada nggak yang nunggu waktu subuh nunggu zuhur? Ada nggak? Kagak ada. Kecuali mungkin orang-orang yang soleh. Jadi kalau bayangkan kalau dari subuh nunggu zuhur, waktunya lama nggak? Lama. Jadi orang yang menunggu waktu dari subuh, nunggu waktu zuhur, maka selama itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Sanggup nggak Bu? Sanggup Bapak? Nunggu waktu zuhur dari subuh, nunggu nggak? Sanggup nggak? Boro-boro, ya. Boro-boro nungguin waktu. Nah, jalan-jalan aja deh, buat kerja aja ya, banyak kan seperti itu ya. Paling tidak tadi mungkin habis maghrib ke isya, atau dari menunggu dari isya ke subuh, jauh nggak? Jauh banget ya. Yang dekat cuma maghrib ke isya doang ya. Nah itu harapannya gitu ya. Jadi menunggu waktu sholat setelah sholat, maka dosa kita berguguran, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sekali-kali kalau kita lagi mana tuh ya, jalan-jalan, coba kita tunggu waktu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Kadang-kadang yang ditunggu bukan waktu sholat ya. Apa yang ditunggu ya? Yang ditunggu itu biasanya ya, kalau pergi-pergian ya, bis tunggu ya. Kemudian menunggu tamu kan banyak kan seperti itu ya. Atau menunggu yang lainnya. Kalau yang nunggu sholat itu jarang gitu ya. Nah, padahal kalau kita menunggu waktu sholat, setelah sholat itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yaitu naqdul aqdam ila jamaah, yaitu melangkahkan kaki menuju masjid, menuju jamaah, menuju pengajian. Dari rumah kita langkahkan kaki kita nih. 1 langkah. Hitung aja hitung. Berapa langkah kira-kira? Tergantung. Kalau muter dulu gitu ya. Kan yang dekat kan ya. Misalnya yang depan musola, itu kan dekat banget ya. Muter dulu gitu ya. Keliling gitu ya. Biar apa? Biar pahalanya lebih banyak. Biar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keliling dulu ya. Itu orang yang melangkahkan kakinya menuju jamaah, dosanya berguguran ya. Dosa kita berguguran Pak ya. Beda kalau kita melangkahkan kemana? Ke tempat nonton ya, ke tempat dangdut, ke tempat hiburan, beda. Apalagi ke pasar, beda ya. Jadi menuju ke masjid untuk sholat, untuk berjamaah, itu dosa kita diampuni. Kalau menuju ke pasar diampuni enggak? Agak ya, karena itu menujunya bukan menuju ke jamaah. Jadi yang diampuni dosanya yaitu menuju ke masjid, ke tempat jamaah, ke tempat pengajian. Kira-kira datang ke sini sia-sia enggak? Agak. Kenapa? Dosa kita dalam rangka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senang, kita harus bahagia kalau kita masih punya kaki, kita jalan ke masjid.
Kita senang kita datang ke pengajian, tapi di sana kita tidak ngobrolin orang. Kadang-kadang gini Bu ya, Pak, kadang-kadang ke masjid, ke musola bukan untuk ngaji, untuk ngapain? Untuk ngobrolin orang, ngomongin orang. Nah itu salah kan? Nah itu beda lagi. Jadi yang tadinya diampuni dosa kita dibalas dengan itu, maka hilang pahalanya. Jadi bertambah lagi besar dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau kita datang ke musola, datang ke masjid, dosa kita diampuni, jangan dinodai dengan apa? Dengan ghibah, ngomongin orang, jelekin orang, menghina orang. Itu yang bikin apa? Bikin bertambah dosa kita. Yang tadinya dosa kita habis, dengan itu maka dosa kita bertambah. Nauzubillah min dzalik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berapa yang bisa menghapuskan dosa? Ada tiga. Yang pertama adalah wudu di waktu dingin, di waktu malas, di waktu segan. Kemudian yang kedua adalah yaitu menunggu waktu sholat setelah sholat. Kemudian yang ketiga adalah yaitu melangkahkan kaki menuju ke masjid atau ke jamaah atau pengajian ya. Jadi yang baik-baik, nah insya Allah dapat pahala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat itu tahu tuh, Jadi viral oleh malaikat. Jadi walaupun misalkan kita minta ampun, itu pasti dosa kita berguguran. Karena apa? Karena kita yang tiga tadi tuh yang ya dengan melangkahkan kaki kita menuju jamaah itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mungkin yang saya menonton ini, mudah-mudahan bermanfaat dan setelah ini ada kuis ya. Baik. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama mungkin yang dari kelas berapa kelas? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Aku Ya. kelas 1. Baik. Ya. 3. Baik, yang pertanyaan pertama yaitu Cuma 1 doang. siapakah yang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi? Siapa? Abu Thalib. Yang paling dekat dengan Nabi ketika hijrah. Abu Thalib. Yang benar siapa yang ini? Abu Thalib. Tahu tadi nama Abu Thalib. Anak-anak. Abu Thalib. Abu Thalib kurang 4 ya. Ada lagi? Bakar. Ya, Abu. Dia kelas 4. Kelas berapa? Abu Bentar ya, dulu ya. Jadi diganti lagi ya. Baik, sebutkan rukun iman. Siapa? Ya, silakan. Silakan. Tadi siapa? Yang mana? Ini apa tuh? Yang ini apa itu? Hah? Ini benar? Oh, Aida dulu. Aida dulu. Sebutkan rukun iman ya. Ini paling rajin kayaknya. Rukun iman ada